Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan laporan tugas akhir, tugas rancangan produk, pengembangan produk mengenai obeng T. Di sini tujuannya buat pengembangan produk obeng T itu karena satu obeng biasa itu kurang efektif dalam melakukan kegiatan baik dalam pembongkaran kendaraan sepeda motor atau yang lain apabila si obeng kolek atau dol ya itu pakai obeng manual tuh agak rumit. Makanya kami di sini bertujuan untuk menciptakan konsep obeng T itu agar lebih mudah, jadi tenaga yang bisa ke obeng itu jadi lebih maksimal. Untuk selanjutnya untuk identifikasi pelanggan ya. Di sini kami udah membuat kuesioner ke beberapa mahasiswa dan juga masyarakat, dan kami dapat menyimpulkan dari isi lalu sini kelihatan expertnya ya, dari desain yang ekonomis, interpretasi kebutuhan obeng dengan model huruf lebih efisien dan lebih cepat. Yang kedua itu dibuat dari material yang tidak mudah patah. Ujung dari obeng ditambahkan magnet yang kuat sehingga baut yang akan dipasang atau dilepaskan tidak langsung jatuh. Nah kan biasanya kalau misalnya si obeng itu pada yang obeng manual itu kebanyakan tidak menggunakan magnet ya. Jadi kalau misalnya ada kecerobohan dari seseorang saat melakukan kegiatan atau aktivitas, biasanya si baut atau mur itu suka hilang ya. Makanya di sini kami mendesain pada ujung mata obeng menggunakan magnet. Jadi tidak mudah lepas ataupun jatuh. Di sini kami juga memberikan harga yang sangat terjangkau. Obeng dengan model sangat dibutuhkan di masyarakat. Nah, tidak memerlukan khusus. Nah, di sini kami juga memberikan lapisan ya, ataupun bahan yang mudah karat misalnya seperti itu. Terus interpretasi tidak memerlukan biaya tambahan mengenai perawatan. Selanjutnya itu harga yang terjangkau, dibuat dari material yang tidak mudah patah seperti besi ataupun aluminium ataupun seng atau sebagainya. Obeng dengan model lebih efisien dan lebih cepat. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada teman saya ya. Terus selanjutnya sih bagian kebutuhan. Tabel tingkat kepentingan relatif. Pertama, produknya obeng huruf T. Kebutuhannya obeng dengan model huruf T lebih efisien dan lebih cepat. Kepentingannya memiliki nilai 2 sangat penting. Lanjut. Lanjut Arya. Kalau bentar sih, ini teleponnya nge-lag. Kedua, obeng huruf T dan ininya ujung dari obeng T ditambahkan magnet yang kuat sehingga baut yang akan dipasang atau dilepaskan tidak langsung jatuh ke tanah. Memiliki nilai 2 sangat penting. Ketiga, obeng huruf T. Bagian pegangan pada obeng T menggunakan bahan tambahan yaitu pom untuk melindungi tangan agar tidak terluka. Memiliki nilai 2 sangat penting. Keempat, obeng huruf T. Obeng dengan model huruf T didesain bisa menjadi obeng gepok. Memiliki nilai 2.
Kelima, obeng huruf T, harga yang terjangkau dan tidak memerlukan perawatan khusus, memiliki nilai 2 sangat penting. Lanjut. Spesifikasi produk. Tahap perancangan produk meliputi peluang-peluang pengembangan produk dari berbagai segi sehingga dapat disimpulkan alternatif rancangan produk yang dipilih. Di sini ada tabel daftar metrik produk. Pertama, kebutuhannya 1,4. 1 dan 4. Matriksnya didesain lebih efisien dan lebih cepat. Kepentingannya memiliki nilai 2, satuannya subjektif. Lanjut. Nomor 2, memiliki kebutuhan 2 dan 3, menggabungkan bahan yang tidak mudah patah dan nyaman saat digunakan, memiliki nilai 2, subjektif. Ketiga, nilainya 5, ukuran obeng huruf T dan biaya yang mudah terjangkau, memiliki nilai 2, satuannya sentimeter atau rupiah. Keterangan matriks pertama, desain obeng huruf T didesain lebih ergonomis dan efisien bertujuan untuk mempermudah saat menggunakan obeng huruf T agar lebih hemat waktu. Kedua, kualitas dari produk obeng T menggunakan bahan yang tidak patah besi namun diberi lagi lapisan tambahan bertujuan mengurangi tingkat kecelakaan saat penggunaan, juga nyaman saat digunakan. Ketiga, harga yang terjangkau selain dari segi desain dan juga pembuatan produk. Untuk harga di penjualan produk dipertimbangkan kembali agar dapat diterima di pasaran dan juga masyarakat. Tabel selanjutnya, tabel spesifikasi target. Nomor pertama, kebutuhannya memiliki nilai 1 sama 4. Matriksnya didesain, kepentingannya memiliki nilai 2, sangat penting. Satuannya subjektif. Nilainya nomor pertama, kebutuhan 1,4. Matriksnya didesain lebih efisien dan lebih cepat. Kepentingannya memiliki nilai 2. Satuannya subjektif. Nilainya desain yang lebih ergonomis. Mana sih? Nah, kedua, nilainya 2,2 atau 3, menggunakan bahan yang tidak mudah patah dan nyaman saat digunakan, memiliki nilai 2, subjektif, menggunakan bahan yang berkualitas. Ketiga, 5, ukuran obeng huruf T dan biaya yang mudah terjangkau, memiliki nilai 2, sangat penting. Satuannya sentimeter atau rupiah, direncanakan agar tidak mengeluarkan biaya produksi secara yang berlebihan. Berdasarkan analisa produk pesaing, maka didapatkan harga sebagai berikut. Tabel selanjutnya, tabel kepentingan relatif versus benchmark kompetitor. Lanjut. Arya, lanjut Arya. Kriteria penilaian. Dari segi desain, obeng pada umumnya kompetitor desain sama dengan yang lainnya. Obeng dengan mode huruf T pada gagalnya ditambah pegangan berbentuk horizontal. Kriteria penilaian dari segi bahan material pembuatan produk. Pembuatan produk menggunakan bahan yang tidak mudah patah. Dan dari segi rancangannya menggunakan bahan yang tidak mudah patah namun dilapisi bahan yang lunak untuk meminimalisir kecelakaan dan kenyamanan saat
kenyamanan saat digunakan. Terakhir, harga penjualan. Harga sama saja dengan kompetitor yang lainnya, dirancang terlebih dahulu pada saat pengeluaran ongkos produksi sehingga didapatkan harga yang terjangkau. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hias. Lanjut bawah ya. Tabel metrik dengan kebutuhan. Nomor metrik tentu didesain lebih efisien dan lebih cepat. Satu, desain yang ergonominya titik ya, menggunakan bahan yang kuat, tidak memerlukan perawatan khusus, harga yang terjangkau, aman dan nyaman. Yang kedua, mengubahkan bahan yang tidak mudah patah dan nyaman saat digunakan. Desain yang ergonomi tidak ada, menggunakan bahan yang kuat, titik, tidak memerlukan perawatan khusus, nggak ada, harga yang terjangkau, tidak ada, aman dan nyaman saat dipakai. Lanjut. Lanjut sih. Nah. Yang ketiga, ukuran obeng huruf T dan biaya yang mudah terjangkau. Yang keempat, penyusunan dan seleksi konsep. Aktivitas penyusun konsep memperjelas masalah, mencakup pengembangan sebuah pengertian umum dan pemecahan sebuah masalah menjadi submasalah. Tujuan dari teknik dekomposisi ini adalah untuk membagi sebuah masalah kompleks menjadi sederhana sehingga dapat ditangani dengan lebih terfokus. Lanjut. Lanjut sih. Lanjut cuy. Iya. Dan Masukin aja. udah kayak di sini sih. Morphological chart. Morphological chart adalah suatu daftar atau ringkasan dari analisis perubahan bentuk secara sistematis untuk mengetahui bagaimana bentuk suatu produk dibuat. Di dalam chart ini dibuat kombinasi dari berbagai kemungkinan solusi untuk membentuk produk-produk yang berbeda atau bervariasi. Tabel 1,7 morphology chart. Bahan material obeng T yang pertama besi, karet, dan foam. Untuk model obeng yaitu huruf T. Ukuran obeng 15 cm dan kegunaannya mengencangkan dan melonggarkan baut dengan kepala yang sama seperti ujungnya. Selanjutnya pemilihan konsep. Pemilihan konsep rancangan produk. Proses pemilihan konsep dilakukan melalui dua tahap, yaitu tahap penyaringan konsep dan tahap penelitian konsep. Konsep screening adalah proses pemilihan konsep yang mendapatkan beberapa alternatif yang diperkirakan dapat dikembangkan lebih lanjut. Dalam tahapan ini, beberapa konsep dievaluasi terhadap satu konsep yang telah dipilih sebagai acuan. Selanjutnya, tabel metrik penyaringan konsep. Untuk kriteria pemilihan, yang pertama desain. Dari desain konsep 1 berarti konsep 1 A 0, B konsep 2 plus, C konsep 3 plus, D konsep 4 plus, E konsep 5 plus. Untuk bahan material produk, A konsepnya itu adalah 0, B konsepnya plus, C konsepnya plus, dan D konsep 4 plus, dan E konsep 5 0. Untuk harga penjualan, yang pertama A konsep 1 0, B konsep 2 plus, C konsep 3 plus, D konsep 4 0, E konsep 5 0. Nah, selanjutnya jumlah plus. Yang pertama A 0, B 3, C 3, D 1.
dan E1. Untuk jumlah 0, yang pertama A konsep 1, 3, B konsep 2, 1, C konsep 3, 1, D konsep 4, 2, dan E konsep 5, 2. Untuk jumlah min, A untuk jumlah min A 0, B 0, C 0, D 0, E 0. Untuk ranking, untuk top score, untuk top score yang pertama A 0, B 0, C 2, E 0 dan C2, D 0 dan E 2. Untuk ranking A 5, B 4, C 3, D 2 dan E 1. Diteruskannya yang pertama A ya, yang B tidak, yang C ya, yang D tidak, dan yang E ya. Dari metrik penyaringan konsep menyatakan bahwa konsep E menduduki ranking 1 dengan total skor 2. Sehingga konsep layak untuk dikembangkan lebih lanjut. Konsep scoring digunakan untuk mempertegas perbedaan di antara konsep-konsep yang akan dibandingkan. Pada tahap ini dilakukan pembobotan pada tingkat kepentingan relatif dari kriteria pemilihan dan difokuskan pada pembandingan yang lebih teliti terhadap masing-masing kriteria. Pada tahap ini pula ditentukan skala rating yang akan dipakai dalam menentukan skor bobot dari masing-masing kriteria. Mungkin untuk tabel skala rating saya serahkan ke Ispana. Riz. Ya, tabel 1.9 skala rating. Relatif performan ratingnya itu sangat lebih jelek dari konsep acuan 1. Lebih jelek dari konsep acuan ratingnya 2. Sama dengan konsep acuan ratingnya 3. Lebih baik dari konsep acuan ratingnya 4. Sangat lebih baik dari konsep acuan ratingnya 5. Skor dari masing-masing konsep ditentukan dengan menjumlahkan masing-masing skor bobot dari tiap-tiap kriteria. Konsep yang mempunyai nilai skor yang tertinggi adalah konsep yang layak untuk diteruskan untuk proses pengembangannya. Tabel 1.10, metrik penilaian konsep. Di sini ada tabel ya. Konsep 1, konsep 2, konsep 3, konsep 4, dan konsep 5. Ini scoring konsepnya. Kriteria pemilihannya ada bobot penilaian, bobot nilai. Sampai konsep 5. Mungkin Desainnya itu analisis ekonomi saya sendiri yang menjelaskan ya. Untuk menentukan harga pokok, produksi persentase biaya pembuatan obeng dengan model huruf T, secara global adalah biaya komponennya itu 60%, biaya upah kerja 20%, biaya perakitan 10%, dan biaya tak terduga 10%. Untuk menentukan biaya manufacturing perlu dilakukan analisa untuk pembuatan, baik dari pembuatannya, segi riset, penelitian, pembiayaan untuk produksi, dan lain sebagainya. Berikut adalah tabel analisa komponen obeng dengan model huruf T, dibuat atau dibeli dari supplier. Nomor 1 itu ada komponen. Yang pertama itu besi, jumlahnya 1 dengan panjang ukuran 10 meter. Yang kedua itu foam atau busa ya, buat pegangannya agar bertujuan sih untuk kenyamanan dan juga menghindari kecelakaan yang lebih fatal apabila seseorang melakukan kegiatan cerobohan. Yang ketiga itu karet, jumlah 1. Berikut adalah tabel daftar kebutuhan material.
dan perkiraan biaya dalam ribuan. Untuk komponen yang pertama itu besi, yang kedua itu foam, yang ketiga karet. Nah, pembelian materialnya ini kita yang besi itu 1, untuk foamnya 4, yang karetnya juga 4. Untuk total biayanya itu ada 5 ya, 5 item. Terus untuk proses pembuatannya itu ada 8 untuk besi, 4 untuk foam, 4 untuk karet. Total itemnya itu proses pembuatannya 16. Terus selanjutnya perakitan. Itu ada 5 untuk besi, 4 untuk foam, 4 untuk karet. Total itemnya yaitu 13. Total VC atau rupiah itu ada 14 untuk besi, 12 untuk foam, 12 lagi untuk karet. Dengan jumlah 38. Maka jumlah total unit RP itu didapatkan dari total cost ditambah dengan total biaya tetap. Jadi mendapatkan 43, 38 tambah 5. Jadi harga pokok produksi lampu, harga produksi model huruf T itu didapatkan mana tadi? Untuk biaya pengembangan dan investasi itu kita menaruh budget sekitar 16 juta ditambah 43.000 tadi. Untuk biaya operasi dan perawatan itu membutuhkan 8 juta. Volume produksi per tahun itu 12.200 unit. Harga pokok produksi itu Rp 43.000. Volume penjualan per tahun itu 1.200 unit. Harga pokok penjualan 75.000 per unit. Di sini ada tabel rincian ya, biaya pengembangan, biaya operasi, dan biaya perawatan. Untuk biaya-biaya yang pertama itu biaya investasi. Di sini uraiannya itu ada mesin bubut mini, kita membutuhkan 1, mesin las listrik juga 1, mesin gerinda juga 1. Untuk mesin bubut itu harga pembelian itu sekitar 14 juta. Untuk mesin las listrik 1.600.000. Untuk mesin gerinda itu sekitar 400.000. Untuk biaya pengembangan unit prototype obeng T itu sekitar 43.000. Jadi total biaya investasi dan biaya pengembangan itu 16.043.000. Untuk di sini ada biaya operasi dan operator manufaktur itu kita taruh 7 juta. Masing-masing itu 3.500.000 ya. Biaya perawatan sama meliputi mesin produksi, bubut, las, gerinda itu sekitar 1 juta. Jadi total biaya operasi dan biaya perawatan itu sekitar 8 juta. Di sini adalah perhitungan untuk menentukan pengeluaran pengembangan produk, yaitu ada di sini ada total sales, total variable cost, dan total TFC. Nah, TFC di sini adalah biaya pengembangan dan investasi ditambah biaya operasi dan perawatan. Sama dengan biaya pengembangan dan investasi itu sekitar 16.043.000 ditambah biaya operasi dan perawatan itu sekitar 8 juta. Jadi total yang didapat itu adalah 24.043.000. TS sama dengan sales volume dikali unit price sama dengan 1.200 unit dikali 75.000 sama dengan 90 juta. Total variable cost di sini adalah production volume dikali unit cost sama dengan 1.200 unit dikali 43.000 sama dengan 51.600.000. Break even point-nya itu perhitungannya 24.043.000 dalam kurung 90 juta dikurang 1.600.000 dikali 100%
maka total yang didapat itu 15,97%. Jadi jumlah produksi yang dapat memenuhi target BEP adalah 15,97%. Dikalikan production volume sama dengan 15,97 dikali 1.200 unit. Yang total yang didapat itu 1.916 unit. Jadi nilai penjualan 1.961 unit dikali 75.000 sama dengan 143.700.000. Mungkin sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.